Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Ayat yang pertama surat Ghafir ini Hamim. Diturunkan Al-Quran dari Allah yang tidak ada tandingannya dan yang maha mengetahui. Ghafiriz zambi, yang mengampuni dosa, wa qabilit taubi, yang menerima tobat, syadidil iqab, yang bersangatan azabnya, yang punya keluasan dan kekayaan, tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kembali. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang pertama Hamim, ha dan mim hurufnya, Hamim. Sebagian ulama tafsir berpendapat Hamim itu artinya adalah hummal amru, telah ditetapkan segala perkara, telah diputuskan segala perkara, baik yang akan terjadi ataupun yang terjadi sekarang, yang terjadi dahulunya, semuanya tidak lepas daripada yang ditetapkan Allah pada masa dahulu kala. Hummal amru. Sab'u suwarin fil Qur'anil Karim tubda'u bihamim. Ada 7 surah di dalam Al-Quran yang mulia yang dimulai dengan Hamim ini. 7 surah yang permulaannya Hamim. Yang pertama surah Ghafir yang kita baca ini, dan akhirnya surah Al-Ahqaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hawamim sab'un wa abwabu jahannam sab'un taji'u kullun minha taqifu ala babi hadhil abwab taqulu Allahumma la tudkhil min hadzal bab man kana yu'minu bi wa yaqra'uni. Akhrajahul Baihaqi. Rasulullah bersabda bahwa Hamim itu ada 7, termasuk surat Ad-Dukhan. Hamim kan? Hamim dalam Al-Quran ada 7 kali, dan pintu-pintu neraka jahanam sebanyak 7 buah. Pintu neraka jahanam ada 7 pintu. Datanglah tiap-tiap satu daripada Hamim tadi berhenti di atas pintu dari pintu-pintu neraka itu. Satu Hamim jadi satu pintu penjaga neraka. Satu Hamim, satu pintu menjaga. Hamim tadi berkata, ya Allah, jangan kamu masukkan dari ini pintu orang yang adalah dia beriman denganku dan membacaku di dalam dunia. Jadi artinya surat-surat Al-Quran yang dimulai dengan Hamim itu bermanfaat, berfaedah untuk mengandang kita jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Karena tiap-tiap Hamim itu nanti akan berjaga di pintu neraka jahanam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man qara'a Hamim ila ilaihil masir wa ayatal kursi hina yusbihu hufiza bihima hatta yumsi
wa man qara'ahuma hina yumsi hufidha bihima hatta yusbih, akhrajahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Hamim sampai ayat yang ketiga tadi, ilaihil masir, ditambahnya dibaca ayat kursi di waktu pagi, maka dia terpelihara dari bala sampai petangnya. Dan siapa yang membaca Hamim tadi sampai kepada Al-Masir ditambah ayat kursi pada waktu petang, dia akan dipelihara daripada bala bencana sampai di waktu pagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian kecil daripada fadilat atau keutamaan yang diberikan Allah kepada surat yang ada Hamim itu. Ghafiriz zambi. Surat ini disebut surat Ghafir karena ada kalimat dalam ayat yang ketiga, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ghafiriz zambi artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa bila taubah, dengan tidak ada tobat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa memberikan ampunan kepada kita ini walaupun kita kada bertobat kepada Allah. Ghafiriz zambi. Ada dosa-dosa tertentu yang diampuni oleh Allah walaupun kita kada minta ampun. Ghafiriz zambi, yang mengampuni dosa, ay bila taubatin, dengan tidak pakai tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada berbagai macam sebab yang menyebabkan dosa kita ini dihapus oleh Allah walaupun kita kada minta ampun, walaupun kita kada tobat. Tapi menurut para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang sifatnya saghair atau dosa-dosa kecil, atau dosa-dosa yang hanya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Siapa-siapa yang berkata, ujar Rasulullah, subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, digugurkan dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan di dalam dunia ini. Nah, kita ada minta ampun kepada Allah, kita kada tobat, cuma kita mengatakan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari. Berkat perkataan itu Allah ampuni dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, ini ghafiriz zambi, Allah yang maha pengampun dosa. Jadi Allah mengampuni dosa kita berkat kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia ampunan tanpa kita bacaan, tanpa kita bertobat, tanpa kita memuji Allah, tanpa kita bersalawat, diampuni oleh Allah dosa kita semata-mata karena kita berada di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mulia. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullah ila jami'i khalqih lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin, rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Allah menilik kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Allah memantau, memperhatikan seluruh hamba-hambanya, maka dia ampuni seluruh makhluknya itu walaupun guring,
walaupun sedang bekerja, walaupun sedang santai, kalau ada bacaan apa-apa, kalau ada berzikir apa-apa, tapi karena dia ada pada malam nisfu Sya'ban itu, Allah ampuni dosanya. Kecuali bagi orang yang menyekutukan Allah dan orang yang saling berbantah-bantahan, itu nang kada diampuni oleh Allah. Ini termasuk dalam kandungan ghafiriz zambi, Allah yang maha pengampun dosa. Jadi beruntung orang-orang yang sempat menemui malam nisfu Sya'ban itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dengan sebab kita membaca sesuatu tapi di waktu tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qalaha," yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim ba'da salatil asr yaumal jumu'ah 80 marrah ghufirat lahu dhunubu 80 sana. Siapa yang mengata, ujar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim, sesudah sembahyang asar tapinya hari Jumat, diampuni Allah dosanya selama 80 tahun. Padahal kita kada minta ampun kepada Allah, kita kada tobat kepada Allah. Cuma karena kita membaca salawat kepada Nabi sesudah asar pada hari Jumat, Allah berikan ampunan yang banyak kepada kita. Nah, termasuk dalam kandungan kalimat ghafiriz zambi, Allah maha mengampun segala dosa-dosa hambanya. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian sambungan ayatnya lagi, ghafiriz zambi wa qabilit taubi wa qabilit taubi, dan Allah menerima tobat. Nah, artinya ada dosa-dosa manusia yang kada bisa diampuni Allah melainkan dengan tobat, dan Allah menerima tobat itu. Nah, ini dosa-dosa besar, dosa-dosa yang ada sangkut pautnya kepada makhluk yang lainnya, itu kada terampuni dengan ghafiriz zambi tadi, tapi mesti dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosa-dosa yang disebutkan pada minggu yang dahulu tentang kelakuan orang yang zalim. Nah, itu kada bisa diampuni Allah dengan hanya malam nisfu Sya'ban, dengan hanya membaca salawat. Ini mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggibah seseorang contohnya, walaupun kita bersalawat, walaupun kita istighfar, kan jadi ampuni Allah. Kenapa? Karena ada kurang lagi syaratnya. Nah, kita mengambil ampun orang, mengambil sandal orang, boleh ke rumah baca salawat 1000 kali, hilanglah dosanya? Kada hilang dosanya. Kenapa? Sandalnya masih ada di rumah kita.